Shalom Elohim, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom Selamat pagi. alaikum. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, mantap. Yes. Oh, saya senang sekali ya, Pastor Christine. Pagi hari ini sebagai pembicara terlihat sudah bersemangat dari pagi. Haleluya. Saudara, puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang selalu memberikan kasih anugerah dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Begitu dahsyat, begitu luar biasa. Kekuatan dan kesehatan kita bukan dari vitamin yang kita minum, bukan dari makanan yang kita konsumsi setiap hari, tapi pemeliharaan Tuhan Yesus yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Itulah yang luar biasa. Amin, saudara. Saudara, selamat datang kembali di GWG, Genuine Worshipers of God, dalam Morning Praise and Worship. Dan pagi hari ini, mari kita bersama-sama, kita mau memuji serta menyembah Tuhan. Worshiper pagi hari ini adalah Pak Hendra Halim, serta kita akan mendengarkan pesan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Christine Kelvin. Tepuk tangan untuk Pastor Christine Kelvin pagi hari ini. Ya, saudara, bagaimana kabarnya Pastor Christine pagi hari ini? Tadi udah menyapa ya. Dahsyat. Tengah malam kali di sini. Oh iya. Walaupun hampir matang dahsyat katanya. Walaupun hampir matang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Ya, begitulah saudara-saudara. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, semangat kasih sukacita selalu ada dalam hidup kita. Amin. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, amin saudara. Inilah pesan firman Tuhan pagi hari ini, dan saudara, saling mengampuni adalah kasih yang ada di dalam 9 buah roh. Ya, baik saudara, kita akan buka persekutuan kita pagi hari ini dalam doa, dan saya meminta tolong pagi hari ini kepada Ibu Marta untuk bantu buka dalam doa. Silakan Bu Marta. Ya, mari kita sama-sama masuk dalam doa. Puji syukur, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus yang manis, terima kasih Allah Roh Kudus. Tiada henti-hentinya Tuhan, Kau berikan yang terbaik, yang termanis, bahkan yang terindah buat kami semua. Pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh datang ke hadirat-Mu, dan kami boleh masuk Tuhan bersama-sama Tuhan, untuk memuji, memuliakan, membesarkan, bahkan belajar dari firman-Mu. Kami dapat mengerti Tuhan, sehingga kami dapat melakukan apa yang kami harus lakukan. Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan yang melayani pagi hari ini. Baik Pak Hendra Tuhan, untuk menaikkan puji-pujian menjadi dupa yang harum Tuhan. Dan biarlah Allah Roh Kudus berkenan Tuhan. Dan pakai juga hamba-Mu Ibu Christine Tuhan, yang akan membukakan rahasia firman-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat mengerti dan dapat melakukan sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Urapan baru terus mengalir memenuhi hati jiwa serta kepikiran kami. Dimanapun kami berada, Tuhan akan menjamah jiwa-jiwa Tuhan. Baik yang melalui Zoom ini Tuhan, maupun yang melalui YouTube. Tuhan urapi dengan urapan baru. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan kami percaya kami boleh kuat Tuhan bersama Engkau di hari-hari seperti ini Tuhan. Berpegang teguh terus Tuhan pada Engkau selalu. Terima kasih Bapak, kami siap, kami buka ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Marta. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama datang ke hadirat Tuhan, membuat
Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Oh, seumur hidup kami Tuhan, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau berkat kasih setiamu besar Tuhan. Sebab mata kami tertuju kepada kasih setia-Mu ya Tuhan, dan kami hidup dalam kebenaran-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepada kami dengan ajaib pada waktu kesesakan. Betapa bahagianya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu.
segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya Tuhan kami menyembah-Mu. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Sebab segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Amin. Mari masuklah dan sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Haleluya.
dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kau yang kami sangat kagumi, Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu
kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan, Bu. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan akan sabda firman Tuhan, terima kasih buat pengurus yang sudah mempercayakan saya hari ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, sungguh kami bersyukur Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau ajaib Tuhan. Dan kami bangga punya Papa seperti Engkau. Papa, saat ini kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kiranya itu berbau harum, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan Engkau berkenan menerima pujian penyembahan kami. Berkati Pak Hendra yang sudah Tuhan memimpin kami masuk dalam hadirat-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengar akan isi hati-Mu. Saat ini Engkau pilih Christine anak-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang akan kusampaikan bukan berasal daripada aku, tapi Engkau sendirilah yang menginspirasi, yang memberikan ide, bahkan yang berbicara di ujung mulut bibir lidahku Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah, lawat kami, urapi kami, berikanlah kami telinga sebagai seorang murid yang nantinya Tuhan akan taat, akan Tuhan melakukan firman yang sudah kami dengar. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan, kita katakan, amin, amin, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan yang kali ini saya ambil dalam Matius 13, masih Matius pasal 13, ayat 24 sampai dengan 30. Matius 13 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-30, dan nanti disambung masih di Matius 13 ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30 dan 36 sampai 43. Saya akan membacanya untuk mempersingkat waktu ya. Matius 13 ayat 24, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Kita sambung dengan ayat 36 sampai dengan ayatnya yang 43. Ayat 36. Demikian bunyi firman Tuhan di ayat 36, penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia.
Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Haleluya. Amin. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan, terlebih yang melakukannya. Haleluya. Dari beberapa ayat yang saya ambil hari ini, saya kasih judul Growing Together atau tumbuh bersama, ya. Tumbuh bersama. Apanya yang tumbuh bersama nih? Kita lihat jelas, ya, perumpamaan ini sangat jelas, bahkan diulang lagi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan Tuhan dengan perumpamaannya. So, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya mulai dengan ini, ya. Suatu hari ketika kami masih di rumah lama, kami tuh punya kebun yang lumayan besar. Jadi daripada beli-beli di luar, kami nanam palawija, ada tomat, ada buah-buahan, ada apa namanya serai, ada kalau di sini orang bilang daun mint, ya, karena itu enak buat teh dan enak juga dicampur dengan beberapa makanan yang cocok dengan Prancis punya makanannya. Jadi kami menanam. Suatu hari suami saya beli benih tomat, ya, ditanamnya lah tomat itu. Lama kami siram, kami rawat, pokoknya kami, kalau orang sini bilang prong de soang, apa namanya, sangat memperhatikan tanaman-tanaman kami. Yang terjadi adalah tidak tumbuh, ya, tidak tumbuh tomatnya. Yang mengherankan, anak saya gendis itu ketika makan tomat yang terlalu matang, kalau sudah terlalu matang dia nggak suka, dia buang aja begitu. Yang herannya, yang nggak pernah kusiramin, yang nggak pernah kuperhatikan, itu tumbuh, ya, dia tumbuh, dia memerah. Saya bilang, aduh, ini kok nggak diperhatikan tapi dia tumbuh, ya. Nah, satu hal yang Tuhan mau ajarkan ke saya bahwa lihatlah tuh bunga-bunga di ladang, dia nggak pernah loh menghias dirinya, tapi dipelihara Tuhan luar biasa gitu, ya. Nah, satu hal lagi yang saya pelajari dari hal ini, bahwa meskipun kita membina diri kita dengan doa, dengan terus mengikuti seperti ibadah-ibadah seperti ini, begitulah cara kita mungkin menuai atau menyirami iman kita. Tetapi kadangkala kita merasa, lo kok nggak tumbuh-tumbuh? Lo kok doaku nggak dijawab-jawab? Lo kok tomatnya nggak tumbuh-tumbuh nih, ya? Kok tomatnya nggak tumbuh-tumbuh? Padahal aku udah merawatnya luar biasa gitu kan. Nah, suatu hari saya ambil yang tomat yang tidak saya pelihara dengan baik. Saya ambil, saya makan, enak juga buahnya, ya. Dan saya kemudian bertanya, kapan kamu berbuah tomat, ya? Saya mulai berdoa, saya doakan dia, saya dengarkan bahwa dia juga makhluk hidup. Jadi kita bilangin dia, ayo tomat, berbuah dong. Kalau kamu nggak mau berbuah, aku tebang loh. Beneran. Besok harinya muncul, muncul tuh tomat, ya. Tapi kan hijau dulu. Setelah hijau, baru dia warna orange, kuning-kuning gitu. Ntar orange. Nanti itu baru merah banget. Waduh, rupanya menunggu jawaban doa itu lama juga, ya. Sampai memerah benar baru saya ambil. Ya, berarti sudah tua banget gitu. Nah, banyak hal yang saya mau katakan. Waktu saya mau ambil itu, saya mau semai supaya dia lebih ini. Saya melihat tomat yang dibuang gendis dengan begitu saja, banyak juga rumput-rumput di sampingnya, banyak juga ilalangnya, tapi dia tumbuh gitu kan. Nah, aku teringat dengan ini, ya, pelajaran yang sangat berharga buat saya, bahwa sometimes Tuhan itu menumbuhkan yang namanya gandum dengan lalang itu bersamaan, dan jangan dicabut dulu lalangnya.
ini saya mau bawa ketika kita di dalam bergaul, ketika kita dalam persekutuan, ketika dalam organisasi di gereja sekalipun, ada orang-orang yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita. Itu seperti lalang. Ya, seperti lalang menghambat pelayanan kita, ya. Seperti lalang yang mencoba akarnya itu dia ikatkan kepada kita sehingga kita tidak bisa bergerak, bahkan menjatuhkan kita, memfitnah kita. Ya, itu ada yang Tuhan hadirkan. Nah, ketika aku membaca perumpamaan ini, aku bilang, Tuhan, why? Kenapa Tuhan membiarkan lalang dari si jahat ini? Karena Tuhan mau bilang ke saya, aku juga sedang mengajar kamu loh, Christine. Supaya kamu tuh kuat. Karena masih banyak yang lebih dari ini loh. Ini di dalam gereja aja, di dalam organisasi, di dalam persekutuan aja ada yang kayak gini loh, Christine. Gimana dengan dunia luar sana, Christine, yang nggak kenal Tuhan? Tapi aku bilang, Tuhan, aku kan bergaul dengan banyak orang, tapi yang non Kristen itu kok lebih baik ya daripada yang kenal Tuhan. jadi itu membuat saya terus bertanya-tanya, why Lord, why, ya. Terus itu Tuhan bilang begini, kamu ingat nggak, Christine? Jadi saya tuh bikin persekutuan doa sejak tahun 2007 ya, dan aktif-aktifnya itu mulai dari tahun 2008. Akhirnya di tahun 2011 itu saya bentuk yayasan yang namanya Diakonin Mercusuar sampai hari ini. Nah, waktu pertama kali aku bangun bersama-sama dengan teman itu namanya persekutuan doa ya, diawali dengan persekutuan doa. Jumlah kami lebih daripada 100 orang, banyak sekali ya, banyak sekali. Satu-satu pergi dan pada akhirnya mereka bilang begini, aduh madam, anggotamu satu-satu pergi. Tahu nggak madam, mereka buat persekutuan lain loh dan mereka yang menjadi leadernya. Saya katakan, luar biasa kalau begitu ya. Saya senang sekali. Loh kok madam malah ketawa? Kok madam malah senang? Orang-orangnya pada pergi. Saya bilang, iya senang dong. Daripada mereka keluar tapi pergi ke yang lain gitu kan. Tidak lagi mengenal Tuhan. Tapi kalau mereka menjadi leader dari suatu persekutuan doa atau mereka melayani terus, itu merupakan apa ya, satu kebanggaan. Bahwa dari tempat kita, dulunya mereka tidak tahu memuji Tuhan. Tidak berdiri aja tuh gemeteran ya. Tetapi ketika digembleng sama-sama dengan kita, mereka bisa jadi leader. Bukankah itu satu kebanggaan? Jadi saudara, terkadang sih di dalam kita bersekutu, wah ada aja tuh suara-suara yang mengatakan, oh madam, dia menikung kamu dari belakang, dia beginiin kamu. Saudara jangan peduli dengan suara-suara seperti itu. Kita tetap fokus aja dengan Tuhan. Dan waktu yang akan membuktikan, apakah kita melayani Tuhan dengan sungguh, dengan pertolongan daripada Tuhan. Roh Kudus pasti tolong kita. Kalau kita memang sungguh-sungguh. Buktinya sampai dari tahun 2007 sampai hari ini, penyertaan Tuhan tetap sempurna di dalam persekutuan kita dan kita terus melayani Tuhan. Tuhan nggak lihat berapa banyak di dalam persekutuan itu. Yang Tuhan lihat gini loh, saudara-saudaraku, ada 12 muridnya, ya. Satu orang mengkhianati, yaitu Yudas. Tetapi suaranya boleh terdengar sampai ke ujung bumi. Makanya saudara dan saya juga tahu siapa Yesus, ya. Padahal itu jumlahnya sedikit, nggak perlu banyak. Tapi Tuhan butuh hati yang besar, hati yang tulus untuk sama-sama kita membangun, ya. Sama-sama kita bertumbuh, saudara, ya. Ya, jadi di dalam persekutuan jangan heran. Kita ada lalangnya, ada gandumnya. Dan kita dibiarkan Tuhan untuk tumbuh bersama. Dan waktulah yang akan menguji suatu hari. Apakah kita gandum atau apakah kita ini adalah lalang. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau begitu bagaimana sih supaya kita bisa menjadi gandum yang unggul ya. Gandum yang unggul yang suatu hari akan memberikan manfaat, bisa dituai, bisa dimakan hasilnya, bahkan bukan hanya dinikmati oleh kita, tetapi orang lain juga bisa menikmati itu. Nah, saya banyak belajar dari satu, saudara, sikap Daniel ya, bisa Anda baca dari kitab Daniel 1 sampai kitab-kitab yang lainnya, di mana Daniel ketika saya baca itu dari zamannya Raja Kores, Raja Nebukadnezar, Raja Darius,
dia itu bisa bertahan, saudara. Ya, dia bisa bertahan dengan imannya, saudara. Yang pertama yang saya garis bawahi sekali, bagaimana kita bisa menjadi gandum yang unggul. Sikap Daniel 1 ketika ditawarin oleh makanan raja, ketika itu zaman Raja Kores, ya. Dia nggak mau makan makanan raja. Dia bahkan berpuasa, ya. Dia hanya makan sayur-sayuran, saudara, buah-buahan. Nah, itu membuat dia lebih unggul. Dikatakan oleh Raja Kores bahwa dia lebih unggul daripada yang lainnya, ya. Dibanding dengan yang lainnya yang sama-sama start dengan dia, yang sama-sama belajar kitab Taurat dan lain sebagainya. Tetapi si Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu berbeda. Karena apa, saudara? Dia tidak mau menceburkan diri dengan yang namanya duniawi, dengan makanan raja yang enak-enak. Tetapi yang dia mau nikmati adalah hasil karya Tuhan di dalam hidupnya. Dan itu diakui oleh Raja Kores bahwa dia lebih unggul daripada yang lain. Itu pengakuan Raja Kores. Nah, Raja Nebukadnezar juga dia mengakui, bahkan diangkat, ya, menjadi seseorang yang berarti di kerajaannya, ya, saudara. Demikian pula di zaman Raja Darius, ketika dia dimasukkan di gua singa, saudara, apa yang terjadi, saudara? Tidak ada satupun singa yang memakan tubuhnya, ya, saudara. Bahkan yang memasukkan dia yang dimakannya. Saudara yang kekasih, bagaimana engkau bisa bertahan menjadi gandum? Punya prinsip di dalam hidup ini. Punya prinsip, ya. Harus punya prinsip. Sekali Yesus tetap Yesus. Melayani Tuhan itu dengan ketulusan, ya, dengan motivasi yang benar, maka saudara, Tuhan akan membelamu dan menjadikan engkau gandum yang utuh. Nah, saudara, yang kedua, saya belajar dari anak-anak SMA. Anak SMA, siapa tuh, Madam? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, ya. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego, satu hal yang membuat saya terkagum adalah ketika dia masuk di dalam perapian dan orang bilang, ya, panggil Tuhanmu. Tapi apa yang mereka katakan? Sekalipun Allahku tidak datang menolong aku tetap tidak akan menyembah patungmu. Aku tidak akan beralih. Saudara, mungkin bukan engkau Sadrak, Mesak, Abednego, tapi ada masalah hidup yang datang kepadamu. Sometimes engkau diperhadapkan dengan apa, saudara? Dengan masalah, ya. Dan orang mulai, kalau kamu mau ikut saya, kamu pasti akan kukasih kehidupan, ya. Tapi saudara, bertahan seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Meskipun keadaanku seperti saat ini, aku udah melihat bagaimana Tuhan menyertaiku, bagaimana Tuhan memimpin aku. Dan sekalipun engkau menyuruh aku untuk menyembahmu, karena uangmu, karena hartamu, aku tidak akan menyembahmu kalau engkau juga tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kau percaya pada Yesus, dan engkau merasa bahwa semua hartamu, semua yang kau dapat, berkatmu itu adalah dari Tuhan, maka saya pun akan mengakui engkau. Jadi saudara, sekali lagi, bahwa apapun kehidupan kita menjadi gandum yang baik, yang unggul, saudara, kita harus bertahan dengan prinsip kita. Bahwa saudara, sekalipun Tuhan tidak menolong kita, Dia pasti akan memberikan yang terbaik. Buktinya apa, saudara? Tidak ada satu rambut pun yang hangus. Ini Anda, saudara, harus selalu ingat itu, ya. Jangan cepat tergoda oleh tawaran dunia ini. Saat-saat ini tawaran dunia ini begitu, saudara. Ekonomi kan lagi sangat terpuruk. Bukan hanya saudara di Indonesia, di seluruh dunia tuh, ya. Tapi saudara tetap bertahan. Allah, Papa yang kita punya adalah Allah yang kaya. Allah yang luar biasa. Dan Dia sanggup, saudara, untuk memberkati saudara. Saudara, sometimes Tuhan melihat begini. Kalau Dia tidak datang untuk membantu saudara saat ini, karena Dia merasa engkau mampu untuk mengatasinya, saudara. Amin, saudara. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tetap bertahan dengan imanmu, dengan prinsipmu, bahwa Tuhan pasti akan menolongmu. Saya juga belajar seperti Raja Daud. Coba kita baca Mazmur 73 ayat 25. Ayat ini begitu menginspirasi saya, saudara, ketika menyusun tema yang akan saya bawakan saat ini. Mazmur 73 ayat 25 di sana berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagai
sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau gunung batuku dan bagianku, tetaplah Engkau Allah selama-lamanya. Saudara, inginkan Tuhan hanya dalam hidup. Hanya Dia gunung batumu, tempat pelarianmu, tempat pengungsianmu. Kamu nggak bakalan salah alamat, saudara, kalau engkau lari kepada Tuhan. Mungkin sometimes engkau merasa, aduh, kok ini perjalananku untuk sampai kepada doaku nggak dijawab. Saya salah alamat kali ya. Saudara, ketika Anda datang kepada Yesus, saya yakinkan saudara, Anda tidak pernah salah alamat. Bukankah Dia sendiri yang mengundang saudara? Di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah hai kamu yang letih lesu dan bebeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Saudara, Anda tidak pernah salah alamat ketika Anda menomorsatukan Tuhan. Fokus sama Tuhan, saudara. Ya. Yang berikutnya adalah miliki iman yang sejati. Loh, madam, iman yang sejati. Kalau begitu, ada iman yang tidak sejati ya? Saudara, saya hari ini membagi ada 3 jenis iman. Saya bagi 3 dulu ya. Yang pertama adalah iman yang kecil. Iman yang kecil. Oke. Kita baca dari Injil Matius 17. Matius pasal 17 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21 ya. Matius 17 ayat 14 sampai 21. Saya tidak usah baca semua, yang jelas judulnya aja. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan ya. Di ayat 19 sampai 20 di sana intinya saudara ya. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Kan anak ini kerasukan setan ya. Mereka merasa bahwa kerasukan setan karena sakit ayan ya. Datang ya, dilihat ya. Terus itu, kenapa kami tidak bisa usir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara, dikatakan Yesus, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja. Hei saudara, biji sesawi itu kecil banget. Kecil kayak pasir gitu saudara. Ya. Kecil. Nah ya, kecil, lebih kecil dari batu kerikil. Batu kecil itu ya. Kecil sekali. Nah, ya. Nah saudara, dikatakan begini, kalau kamu punya iman sebesar ini, saya besar biji sesawi yang kecil itu ya, iman yang kecil itu, kamu bisa pindahkan gunung loh. Tapi karena kamu kurang percaya. Saudara, menjadi bibit unggul, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kamu udah berserah kepada Tuhan, jangan lagi mikirin yang lain, saudara. Usaha sih usaha, ya, tapi jangan juga begini. Ntar kalau mentok udah gini, usaha sana, usaha sini, usaha sana, usaha sini, tidak menemukan, baru datang kepada Tuhan. Inilah yang biasa saya agak meledek sedikit ya. Biasanya orang-orang kalau sakit tuh, yang ditelepon duluan tuh dokter, atau apalagi kalau punya banyak duit ya, dokter atau apa. Yang bagian terakhir nanti kalau sudah mentok di sana sini, baru datang kepada pendeta. Pak pendeta tolong doakan dulu. Saudara, yang pertama aku mau bilang, datanglah kepada Tuhan. Bukankah Dia undang saudara, toh? Jadi saudara akan kekasih di dalam Tuhan, punyalah iman sebesar biji sesawi saja. Maka kata Tuhan di sini ya, tidak ada yang mustahil bagimu. Haleluya. Baca baik-baik ya yang 20 ya. Saya baca lagi sekali lagi ya. Karena murid-muridnya berkata, kenapa kami tidak bisa usir setan ya, menyembuhkan anak yang sakit ayan itu? Ia berkata, Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Jadi jenis yang pertama adalah iman kecil. Yang kedua, kalau ada iman kecil berarti ada iman besar.
Nah, iman besar itu saya dapati di perwira Kapernaum ya, yang hambanya itu atau prajuritnya itu sedang sakit dan dia datang kepada Yesus. Yuk baca Matius 8, Saudara. Matius pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-5 sampai 8-nya, ayat 5 sampai 8. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam api yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. So, saudara, Yesus sendiri berkata, aku nggak pernah jumpain iman sebesar perwira Kapernaum itu. Iman yang besar itu seperti apa, saudara? Iman yang percaya bahwa walaupun Tuhan kagak datang, dia berkata saja, dia percaya bahwa hambanya itu pasti sembuh. Dan itu yang terjadi. Sama dengan iman yang besar yang dimiliki seorang ibu yang pendarahan 12 tahun, saudara. Dia berkata, ujung jubahnya aku sentuh, pasti aku sembuh. Dan itu terjadi. So, saudaraku, mungkin masalah ada di antaramu, ya. Masalah begitu besar ada. Tapi percayalah, dengan iman engkau perkatakan, Tuhan, aku tetap percaya kepadamu. Aku pasti dimenangkan dalam nama Yesus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, iman yang terakhir adalah iman yang sejati atau iman yang sempurna. Ketika Tuhan Yesus disalib, di sampingnya ada yang namanya penjahat. Penjahat kaliber salib itu adalah penjahat besar, saudara. Ya, tetapi ketika Yesus saat disalib juga, dia terluka. Dia bahkan, saudara, tidak minum, tidak apa ya, bahkan dikasih mahkota duri. Itu perih sekali, saudara. Setelah dicambuk beberapa kali, dia masih bisa, saudara, apa yang dia lakukan? Dia masih bisa melayani, saudara, yang namanya penjahat di sampingnya. Dan penjahat itu boleh bertobat. Dan dia masuk di Firdaus bersama-sama dengan Yesus. Itulah iman yang sejati. Di saat engkau sendiri sudah tidak mampu, di saat engkau sendiri terluka, di saat engkau sendiri tidak punya apa-apa, tapi engkau terus melayani Tuhan. Saya teringat siapa, saudara? Reinhard Bonnke. Dia seorang yang luar biasa, membangkitkan orang mati juga dia lakukan, menyembuhkan banyak sekali orang. Di Afrika, di mana-mana dia pergi berjalan, dia pasti sembuhkan orang sakit. Tapi tahukah Anda, dia meninggal karena apa? Dia mengidap sakit kanker, saudara. Tetapi ketika dia sakit kanker, saudara, dia tidak pernah berhenti melayani Tuhan. Saya selalu ingat Stefani, kalau dia hadir saat ini, aku mau bilang, engkau punya roh seperti Reinhard Bonnke, iman yang sejati. Yang walaupun engkau divonis sudah stadium 4, begitu pula vonis yang dikasih sama Reinhard Bonnke. Tapi apa yang dia lakukan, dia terus melayani ke desa-desa, ke penjuru-penjuru. Dan dia gunakan sakitnya untuk mengatakan bahwa aku nih sakit, stadium 4. Tapi aku bisa melayani engkau karena aku mau kamu pun diselamatkan dari dunia ini. So, saudara, ini yang luar biasa. Belum lagi, saudara, kalau Anda tahu kisah dari Dr. Jo Yong Ki ya, yang di Korea itu, saudara. Dia akan mengidap Alzheimer. Ya, itu kalau Alzheimer, saudara, dia itu pelupa. Ya, mau naik ke podium aja itu dia lupa di mana jalannya, harus dituntun, saudara. Ya, harus dituntun di mana podium, di mana podium. Tapi, saudara, ketika dia mulai berkhotbah, saudara, yang terjadi adalah dia khotbah luar biasa, saudara.
Dan dia ingat semua kata-kata. Dan semua orang yang mengikuti ibadah saat itu benar-benar dibangkitkan imannya. Khotbahnya luar biasa. Tapi ketika turun lagi dia nggak tahu jalannya di mana turun. Harus dituntun, saudara. Nah, disinilah saya lihat iman yang sejati. Yang walaupun tidak mampu, walaupun dalam keadaan sakit, dia tetap bisa melayani Tuhan. Karena dia punya iman bahwa orang-orang harus diselamatkan. Dan penyakit ini tidak akan mendatangkan kematian, tetapi untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, terakhir saya mau kita belajar ini, berbagi ini. Bahwa kesempatan itu masih ada. Saya belajar dari filosofi huruf O. O ya saudara. O like Oscar ya saudara. Huruf O. Saudara, O di sini saya mau perpanjang dengan opportunity. Opportunity itu apa saudara? Kesempatan. Pada kata yesterday, tidak ada huruf O sama sekali. Yesterday itu kemarin ya. Kemarin. Artinya apa saudara? Yang kemarin itu sudah tidak ada kesempatan yang datang lagi. Jam yang kemarin sudah berlalu tidak akan kembali saudara. Perkataan Anda yang sudah Anda keluarkan kemarin tidak akan muncul lagi hari ini. So, saudara, pergunakan kesempatan sebaik mungkin. Layani Tuhan sebaik mungkin selama masih ada waktu. Nah, sekarang pada kata today, hari ini, today itu ada satu huruf O ya. Today, ya, ada O1 di sana. Jadi, hari ini masih ada kesempatan, saudara, ya. Hari ini masih ada kesempatan. Sedangkan pada kata tomorrow, wih, banyak sekali O-nya ya, tomorrow. Banyak sekali O-nya di sana. Artinya apa, saudara? Kalau banyak O berarti banyak kesempatan. Di hari esok untuk kita lebih maju, lebih baik, berpikir yang terbaik, bekerja yang terbaik, mengharapkan yang terbaik, dan jangan lupa layani Tuhan yang terbaik. Amin, saudara. Saudara, melupakan kesalahan di masa lalu, jalani hari ini dengan semangat dan dengan penuh optimis, maka kita berani untuk menatap masa depan. Tomorrow yang terbaik pasti akan datang. Nah, saudara, sebelum saya tutup, mari kita ingat kata-kata yang indah ini sekedar mengingatkan kita ya. Ambil sedikit waktu untuk mengerti maknanya. Doa, di dalam doa juga ada kata O ya, ada huruf O. Bukankah doa seringkali kita katakan dalam setiap ibadah kita. Tapi doa bukanlah ban serep yang dapat kita keluarkan ketika dalam masalah. Tapi doa adalah kemudi yang menunjukkan arah yang tepat. Saudara, pernahkah Anda berpikir kenapa kaca depan mobil Anda lebih besar dari kaca spion Anda yang begitu kecil? Saudara, karena masa lalu kita tidak sepenting masa depan kita. Jadi pandanglah dengan segala fokus ke depan dan majulah untuk hari esok yang lebih baik. Saudara, pertemanan itu seperti sebuah buku, saudara. Hanya membutuhkan waktu beberapa detik untuk membakarnya kalau kita jengkel. Tapi butuh waktu bertahun-tahun untuk menuliskan kisah saudara dan teman saudara. Semua hal dalam hidup ini, saudara, adalah sementara. Jika berlangsung baik, nikmatilah, syukurilah. Karena itu tidak akan bertahan selamanya. Jika berlangsung salah, jangan khawatir. Karena itu juga akan berlalu, saudara. Tidak akan bertahan. Semua hanya sementara. Teman lama adalah emas. Teman baru adalah berlian. Jika kamu mendapat sebuah berlian, jangan lupakan emas. Karena untuk mengikat sebuah berlian menjadi cincin, kamu selalu butuh emas, bukan? Dia tidak bisa dijadikan cincin kalau dia hanya berlian. Dia pasti jatuh, saudara. Seringkali karena kita hilang harapan dan berpikir ini adalah akhir dari segalanya. Allah tersenyum dari atas dan berkata, tenang ya, itu hanyalah belokan, itu bukan akhir. So, saudara, ada masalah dalam hidupmu, itu belokan, itu bukan akhir. Karena pada akhirnya Tuhan akan tolong kamu kok. Ya, bukankah dia berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan ketika kamu dicobai, dia Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya. Seorang buta bertanya pada orang bijak, apakah yang lebih buruk daripada kehilangan penglihatan mataku? Ada mutiara di sini. Mungkin mutiara pernah bertanya, apa ada yang lebih buruk daripada saya kelihatan penglihatanku, Tuhan? Dan Tuhan menjawab, ya,
ada kalau kamu kehilangan visimu. Jadi jangan kehilangan visimu ya Mutiara. Matamu boleh buta, tapi visimu harus ada. Visimu apa? Menangkan jiwa-jiwa melalui pelayananmu. Ketika kamu berdoa untuk orang lain, Allah mendengarkanmu dan memberkati mereka. Dan terkadang ketika kamu aman dan happy, ingat bahwa seseorang telah mendoakanmu. Saudara yang kekasih, lalang dan gandum dibiarkan tumbuh bersama oleh Tuhan. Itu artinya bahwa dalam hidup ini, sometimes Tuhan izinkan ada lalang dari si jahat yang tumbuh bersama kita. Tapi punyalah prinsip seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesat, dan Abednego, seperti Daud. Dan punyalah iman sejati. Iman yang walaupun kita sendiri merasa tidak sanggup, merasa bahwa kita masih sakit, bahwa kita tidak punya apa-apa, tapi teruslah berjuang. Karena tomorrow, hari esok, punya kesempatan yang besar untuk kita tetap melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu telah hamba-Mu Christine sampaikan. Dan Tuhan, terima kasih Engkau membiarkan kami tumbuh bersama. Baik anak-anak kerajaan Allah yaitu gandum. Dan juga anak-anak si jahat yaitu iblis di ladang. Tapi kami percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna untuk setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah Tuhan menguatkan, meneguhkan kami. Untuk tetap mempunyai iman yang sejati, iman yang besar. Yang hanya fokus kepada Tuhan. Punya prinsip dalam hidup ini. Dan tidak ada yang lain yang kami ingini selain Engkau ya Tuhan di bumi ini dan di sorga. Selain Engkau ya Tuhan, meskipun daging kami habis terkikis, tetapi Tuhan kami akan tetap bertahan. Bahwa hanya Engkaulah Tuhan, penolong kami, juru selamat satu-satunya. Tidak ada yang lain. Kuatkan dan teguhkan iman kami, terutama di dalam masa-masa akhir ini ya Tuhan. Di mana Tuhan perekonomian Tuhan, oh bencana alam, perang di sana sini kami dengar ya Bapa. Tapi kami Tuhan akan tetap berkata seperti Sadrak, Mesat, dan Abednego. Sekalipun Tuhanku tidak dapat menolong aku, tapi aku tetap akan percaya. Karena semua yang Tuhan izinkan terjadi adalah yang terbaik untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Untuk teman-teman kami yang pada akhirnya menjadi musuh dalam selimut. Terima kasih untuk para pengkhianat kami yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan sedang membiarkan mereka tumbuh bersama dengan kami. Tetapi itu tidak akan merusak iman dan kepercayaan kami kepadamu ya Tuhan. Biarkanlah akhirnya ya Bapa, bahwa pada akhirnya lalang itu akan dikumpulkan dan dibuang di dalam api. Dan kami anak-anak-Mu yang teruji oleh proses dan waktu akan tegak berdiri dan berkata, terima kasih ya Allahku, ya Bapa. Terima kasih memilih kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi gandum-gandum yang unggul. Terima kasih ya Papa. Anak-Mu Christine sudah selesai berbicara. Tapi kami mohon Tuhan, Roh-Mu yang kudus terus datang dan mengajar kami. Biarlah kami terus Tuhan dari hari ke hari terus melihat masa depan. Di mana masa depan itu adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Karena rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan